Candi Plosan Lor terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Plosan terbagi menjadi dua komplek, yaitu Plosan Lor yang berarti utara dan Plosan Kidul yang berarti selatan. Relief yang ada di Candi Plosan Lor sangat halus, dan rinci layaknya relief yang ada di Candi Borobudur, Candi Sewu, serta Candi Sari. Candi Plosan yang beraliran Buddha ini, menurut para ahli mulai dibangun pada masa Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu pada awal abad ke-9 Masehi. Hal ini didukung oleh catatan Decas Paris yang berpegang pada prasasti Cerika Hulunan 842 Masehi. Prasasti tersebut menceritakan bahwa Candi Plosan Lor dibangun oleh Ratu Sri Kahulunan dengan suaminya. Decas Paris berpendapat, Sri Kahulunan merupakan gelar Pramodawardhani, putri dari Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Sang putri yang beragama Buddha menikahi Rakai Pikatan yang memeluk agama Hindu. Candi Plosan Lor lebih luas daripada Candi Plosan Kidul. Terdapat dua pasang duara pala yang saling berhadapan di bagian depan atau barat komplek ini. Sepasang terletak di pintu masuk utara dan sepasang lagi di pintu masuk selatan. Pada pelataran utara terdapat teras batu berbentuk persegi yang dikelilingi oleh deretan umpak batu. Ada dugaan bahwa umpak batu ini dahulu difungsikan sebagai tempat untuk meletakkan sesaji. Konon di atas umpak batu ini dahulu merupakan sebuah bangunan yang terbuat dari kayu dan di atas masing-masing umpak terdapat arca Dayani Buddha. Teras yang sama namun berukuran lebih kecil terletak di selatan kompleks Candi Plosan Lor. Bangunan utama pada kompleks Candi Plosan Lor adalah dua buah candi utama. Kedua candi ini sama-sama menghadap ke barat dan dikelilingi oleh pagar batu. Sayangnya, candi-candi ini masih dalam kondisi hancur dan belum bisa direkonstruksi. Kedua bangunan candi utama berdiri di atas kaki setinggi 60 cm tanpa adanya selasar yang mengelilingi tubuh candi. Untuk menuju tubuh candi, terdapat tangga yang dilengkapi dengan pipi tangga dan hiasan kepala naga di pangkal tangga. Saya Sinta Prasasti dari Balai Pelestarian Kebudayaan 10. Saya Kevin dari Jepito. Ini ada tugas untuk sejarah. Kita perlu mendalami tentang sejarah, habis itu keunikan Candi Plosan Lor. Ini saya lanjutin langsung ke pertanyaan pertama. Apa yang menjadi latar belakang sejarah bangunan Candi Plosan? Jadi kalau Candi Plosan itu memang ada beberapa pendapat. Mungkin yang selama ini populer adalah pendapatnya J.G. Decas Paris ya. Jadi istilah dia dibangun bangunan itu dibangun pada masyarakat Pikatan, kemudian itu adalah bukti cinta rakyat Pikatan dengan Pramodawardhani. Itu adalah pendapat dari Decas Paris. Tetapi ada beberapa arkeolog lain yang menyatakan candi itu lebih tua dari yang selama ini disampaikan Decas Paris. Gitu. Decas Paris itu salah satu arkeolog juga. Jadi ini kenapa ada perbedaan pendapat? Bisa jadi karena belum ada data yang menyatakan secara pasti bahwa sebenarnya dia dibangun di masyarakat Pikatan. Gitu. Karena kalau pendapatnya epigraf seperti Bukhari, kemudian arkeolog seperti Pak Kusen, kemudian Rina Anggra ini itu menyampaikan kalau Candi Plosan itu dibangun jauh sebelum masyarakat Pikatan. Kenapa? Karena Pikatan ini kan abad 9. Nah, ya abad 9. Berarti abad 9 lah. Ini disampaikan bangunannya itu kan banyak. Iya. Ya, jadi dia dua bangunan Indo itu, kemudian ada beberapa perwara-perwara kecil. Nah, itu tidak mungkin dibangun hanya di masa satu raja atau Pikatan saja, tapi bukannya jauh sebelum Pikatan dia sudah dibangun. Salah satu alasan yang menyatakan itu adalah penyebutan untuk Rakai Pikatan yang ada di perwara itu ada di deret ketiga kalau nggak salah. Nah, deret ketiga dari perwara. Jadi perwaranya itu sebenarnya sudah dibagi per deret. Yang di
setelah perwara itu setelah candi induk yang Oh ya, candi kembar induk yang itu kan ada pagar, terus nanti ada deret satu itu perwaranya itu deretan satu itu perwara yang satu ngelilingin. ya, nanti ada deret kedua Iya, itu. paham. Nah, pikatan itu deret ketiga. Nah, kalau ada makanya beberapa arkeolog yang berbeda pendapat tadi menyatakan kayaknya nggak mungkin deh kalau pikatan. Kenapa? Lah pikatan kok di deret ketiga. Kalau dia raja yang memang inisiasi pembangunannya, logikanya kan dia tidak disebut bisa jadi di deret satu dia sudah muncul namanya. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat, kalau pendapat itu bisa uh, bisa apa ya, semacam interpretasi Iya, gitu ya Mas ya. apa-apa. Jadi nanti kalau ada bukti baru bisa jadi akan berbeda lagi. Jadi kemungkinan kawasan itu dibangun jauh sebelum masa rakyat ikatan, tapi rakyat ikatan ikut serta menyempurnakan. Gitu. Berarti jauh sebelum dari abad 9 pun udah Kemungkinan dibangun. sekitar abad 8 sudah, ya kan? Nah, kemudian abad 9 itu rakyat ikatan berkuasa, dia juga ikut serta memberikan sumbangan bangunan di Purwokerto. Pertanyaan sederhana dulu, kenapa candinya tuh bisa namanya Pelausan Lor? Penyebutan Pelausan itu Ya. nampaknya adalah penyebutan sekarang. Jadi gini, kalau di arkeologi itu ada beberapa cara untuk memberi nama candi. Yang pertama, kami based on prasastinya. Kalau ketemu prasastinya yang menyebut tentang candi itu, maka kita menggunakan penyebutan dari prasasti. Tapi bisa juga penyebutannya berdasarkan lokasi yang saat ini. Karena apa? Karena saat ditemukan dia berada di lokasi tersebut. Pada kasus Pelausan Lor, Pelausan itu penyebutan Pelausannya nampaknya adalah karena data-datanya memang menyebut dusun Pelausannya yang ada di situ. Jadi kalau kita based on lagi balik ke data, karena Pelausan ini candi yang unik karena dia tidak tercatat di masanya Inggris. Jadi dia justru masuknya di masanya dia Belanda tercatatnya. Jadi kalau kalau candi-candi lain di kawasan Prambanan itu rata-rata dia dicatat oleh minimal Inggris 1811 sampai 1816 yaitu Raffles ya. Waktu itu Raffles itu kan punya banyak anak buah ya. Dia kemudian biasanya nyuruh staf-stafnya itu untuk keliling data. Nah itu seperti Colonel Mackenzie sama Baker itu yang laporan-laporannya banyak tentang candi-candi. Nah, Pelausan nggak masuk. Pelausan masuknya di laporannya Belanda 1845 itu yang nulis Munich. Munich itu di Indische majalah Indische Magazine gitu ya. Itu ada laporan itu berarti Belanda pertama kali. Data yang tertulis pertama orang Belanda. Orang Belanda? Iya, bukan orang Inggris. Gitu. Nanti baru kemudian Brumun, Izerman, terus itu orang Belanda semua. Kalau Brumun, Izerman orang Belanda. Jadi Pelausan itu keunikannya di situ. Dia tidak tercatat pada saat History of Java itu terbit. Dia nggak ada di situ. Nggak ada artikel sama sekali dari Indonesia. Maksudnya yang dari Indonesia maksudnya tentang Candi Pelausan Lor itu dari Indonesia itu sendiri ada. Kalau sekarang sudah banyak, tapi sumber data sejarahnya maksud saya. Jadi kalau kita yang konteks pelestarian itu kan kita harus menelusuri juga sejarahnya kayak gimana sih. Nah itu data awal itu adalah data berbahasa Belanda. Ya, tapi kalau yang candi seperti Prambanan, Sewu, Kalasan, Sari itu ada tercatat di dalam laporan-laporannya Inggris juga. Jadi mungkin kalau masnya pernah membaca History of Java, sejarah Jawa yang ditulis Thomas Raffles yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesia-nya, itu candi-candi yang saya sebut tadi ada, kecuali Pelausan. Pelausan itu nggak ada, dia baru terdata agak kemudian. Makanya saya juga belum ketemu ya kok bisa ya Raffles tidak nemu dua candi besar itu gitu. Maksudnya itu. Berarti perawatan dari candi Pelausan ini ada makna khusus nggak sih, tiba-tiba ada dua candi inti gitu yang gitu? Kalau makna khusus sejauh yang kami dapat ya dia fungsinya memang sebagai tempat ibadah gitu ya, tapi kalau bentuknya seperti itu kami belum banyak mengeksplor datanya, khususnya saya sendiri ya belum banyak mendapat data tentang kenapa kok ada dua bangunan yang sama persis, kemudian nanti ada mandapa yang di sebelah sebelah utara ya kan ada itu, jadi dua candi kemudian di tengah itu ada di ujung utaranya itu ya utara ya Mas, sebelah sana utara. Nah itu ada, kalau laporannya Brumun menyebut bangunan yang ditinggikan. Jadi ada kayak bangunan terus
atapnya itu nampaknya adalah atap kayu. Jadi sekarang hilang sudah ketemu sekarang. Jadi itu malah sebenarnya proses Batu ibadahnya juga semua ada ya. di situ. Bagian bawahnya ya, tapi atasnya yang mandapa tadi kan banyak arcanya. Nah, ada beberapa proses ibadah yang juga namanya dilakukan di mandapa itu. Berarti Candi Lausan itu emang tujuan utama yang tercatat emang untuk ibadah. Iya, semua candi di Indonesia memang digunakan untuk ibadah. Saya tuh penasaran sama, kalau saya dengar dari candi beberapa yang sekitar sini, itu kan waktu masuk ke tengah, yang lain tuh nggak ada patung di tengah tuh loh. Oke. Sedangkan Candi Lausan ini ada. Itu apa itu? Itu patung di patung yang di tengah bangunan maksudnya, Mas. Yang di dalam. Di dalamnya. Ya, iya. Kalau melihat datanya Belanda waktu itu, saya mencoba ini ya. Mungkin ini candinya Lausan itu ini istilahnya arcanya kan dia melekat ya, istilahnya Itu namanya arca ya. Iya, arca itu nampaknya masih utuh di tengah gitu ya, di dalam gitu. Tapi ada beberapa banyak candi, ada beberapa banyak arca juga yang hilang kalau di kawasan itu. Jadi tidak semua arca itu bisa diselamatkan dalam konteks ini. Abad 19 ya, saat candi itu mulai banyak temuan candi oleh orang Belanda itu, bersamaan itu juga mulai ada upaya untuk memindahkan arca-arca itu ke rumah baik itu bangsawan Jawa maupun juga orang Belanda sendiri. Jadi mereka dianggap karya seni yang bagus, jadi dipindah. Karena apa? Karena kondisi candi saat ditemukan itu kan runtuh ya. Jadi ibaratnya kan nggak kerawat. Nah, sama orang Belanda atau orang Jawa itu biasanya dibawa pulang. Berarti arca-arcanya emang kemungkinan besar udah terpencar mana-mana. Iya, benar. Jadi banyak arca yang sudah dibawa pergi. Nah, itu yang kadang nggak kedeteksi datanya kemana. Waktu pertama kali Candi Plosan itu ketemu tuh hancur total ya. Kondisinya sebenarnya nggak hancur total ya. Jadi gini, posisi candi itu runtuh itu dia, kalau catatannya Brumun ya, dia seperti dua buah gunung gitu ya, dua buah gunung yang ditumbuhi tanaman liar loh. Waktu itu catatannya Brumun ya, agak detail. Brumun itu datang, dia jalan terus dia nemu, wah ini kok gunung, dia coba naik, dan ketika dia naik baru dia sadar, loh ini candi toh gitu ya. Oh ini ada candinya toh, jadi dia baru tahu lah itu ternyata bangunan gitu ya, dia naik gitu. Padahal itu candi gitu. Itu tahun 1840-an, jadi setelah Perang Jawa. Berarti nggak kayak candi-candi yang lain yang ketemu waktu digali itu memang dari awal sudah ada kelihatan gitu. Ya, sama Prambanan juga sama kan Mas. Prambanan tidak digali kan. Prambanan itu sudah dari badan sampai ke kaki sampai separuh badan masih ada. Dan masyarakat waktu itu memaknai baru dengan itu ya, tempat istilahnya apa ya, kayak orang Jawa gitu loh. Jadi banyak yang digunakan untuk tempat menyepi, semedi kayak gitu-gitu. Jadi hampir semua candi yang ketemu di permukaan itu konteksnya adalah tempat keramat kayak gitu. Tapi kan mereka nggak tahu aslinya. Yang datang, yang living di sekitar Prambanan kawasan waktu itu adalah bukan lagi orang-orang Mataram kuno yang membangun candinya. Mereka orang baru. Jadi mereka nggak ngerti iki apa sih, mereka nggak ngerti. Tahunya mereka adalah itu tempat keramat. Karena ini bangunan ya, ini bangunan, tapi mereka nggak tahu makna aslinya. Baru setelah ada penelitian, ya pertama pastinya orang-orang Belanda yang menemukan itu, kemudian orang Indonesia yang muncul istilahnya baru menekuni arkeologi ya. Jadi mereka, oh ini ternyata candi, itu baru pemaknaan dari abad 20-an. Aku tuh penasaran sama Tuhan. Candi itu sebenarnya khusus untuk ibadah doang atau ada untuk kegiatan lain? Kalau teorinya badan Ibadah khusus. Iya, khusus ibadah. Jadi kalau di Indonesia itu kita disertasinya Pak Sukmono. Jadi candi fungsi dan artinya itu, candi itu adalah sebagai tempat ibadah, kuil gitu. Cuman pada perkembangannya, jadi ketika candi itu runtuh, itu ada kalanya masyarakat mengenalnya candi sebagai curug atau makam. Nah itu juga yang ditulis oleh Raffles. Raffles itu menyebut memang masyarakat mengenal cukup makam gitu. Nah padahal bukan, candi itu bukan makam, candi itu tempat untuk kuil pemujaan. Kalau bagaimana kemudian ada penyebutan makam karena kemudian batunya dipakai untuk makam ya. Jadi misalnya di sekitar candi itu nanti sekian meter itu pasti akan ada makam. Nah itu batunya dipakai untuk makam. Nah itu karena
konsep makam di dalam masyarakat Jawa itu sebenarnya juga bukan tempat yang ya apa ya, ya tempat yang angker keramat, tapi istilahnya itu apa ya Mas? Jadi bukan eh, mereka itu tetap ini eh, mengembangkan apa istilahnya bangunan makam itu pasti di sekitarnya candi ya karena itu tempat keramat, jadi oh ini juga tempat keramat gitu loh. Jadi memang mereka bergeser sekian meter dari lokasi bangunan candi utama itu kemudian dijadikan makam gitu. Tapi kalau candinya jelas bukan makam. Candi Pulau Sanur tuh kalau saya teliti ada banyak arca-arca khusus gitu kan yang dibuat. Itu sebenarnya punya arti tersendiri nggak? Salah satunya tuh patung kayak, mohon maaf, mungkin dewa yang lagi duduk atau begini Ya. berdua sebelah, tengahnya tuh kayak ada pot gitu, untuk apa gitu? Karena Candi Blossom itu kan budaya Buddhis ya. Nah, jadi ada beberapa pemaknaan yang mungkin nanti bisa dicari di Google artikel bisa atau di Google ya coba ya di artikel yang terkait dengan makna-makna itu. Yang jelas ketika dia Candi Buddha, memang dia memiliki relief-relief yang apa namanya bodhisattva. Jadi istilahnya Buddha yang belum mendapat pencerahan gitu. Tapi nanti di beberapa bagian juga ada yang dia sepertinya Dhyani Buddha ya kalau nggak salah. Jadi ada pemaknaan apa biasanya kalau Buddha berarti dia menampilkan ragam arca Buddha mulai dari masa bodhisattva sampai dengan masa ketika Buddha itu sudah mendapat pencerahan. Tapi mungkin ya tidak utuh gitu karena banyak artinya sudah berpindah tempat Ya, lagi. pertanyaan terakhir aja. Ya, salah. Fun fact tentang Candi Pulau Sanur. Sebuah Fun fact-nya yaitu ya keunikan gitu. kalau fun fact-nya biasanya itu dia dianggap sebagai tempat perwujudan berarti cintanya ikatan sama Pramodawati. Jadi kalau ini teorinya Kasparis, sebenarnya Ya. fun fact itu dari data juga, cuman opini aja karena ada juga opini lain nanti. Kalau Kasparis kan menyatakan ikatan itu mewakili Buddha, kemudian Hindu, kemudian Pramodawardhana itu Buddha. Karena Kasparis itu punya teori kalau ada dua dinasti Sanjaya dan Shailendra. Yang Sanjaya itu Hindu, Shailendra Buddha. Itu teorinya Kasparis. Jadi apa Protestan dianggap sebagai penyatuan dari dua apa istilahnya dua agama tadi. Oh, jadi Begitu, itu teorinya Kasparis. Tapi ada banyak teori juga yang menyatakan ini tidak ada kaitannya dengan Hindu. Karena itu tadi ya, karena apa namanya? Dia memang khusus untuk Buddha, walaupun mungkin dibangun di masanya ikatan tadi. Nah, karena ada teori yang menyatakan bahwasanya sebenarnya di Mataram kuno itu cuma satu dinasti yaitu Shailendra saja. Kenapa? Karena prasastinya kalau kita melihat misalnya Panangkaran itu disebut sebagai wangsa, permata wangsa Shailendra gitu. Nah, kenapa hanya ada satu dinasti? Karena sebenarnya apa namanya ada perubahan agama gitu. Jadi siapa namanya Sanjaya, Sanjaya kemudian Panangkaran Panaraban. Nah, Panangkaran ke Panaraban ini yang berubah dari awalnya Hindu ke Buddha. Tapi secara itu hanya pada rajanya kan, tapi di kultur masyarakatnya masih memang tetap ada dua agama itu dan sejauh yang kami tangkap dari naskah-naskah itu masih mereka bisa hidup berdampingan walaupun beda agama itu jadi beda. lebih kayak secara teorinya atau pendapatnya dari satu arkeolog tuh sebuah simbol antara ya toleransi Iya, Hindu dan Buddha. iya, iya. Oh, benar Mas. Iya, betul. Nanti karena apa kalau kita pendapat yang ada lainnya tadi kita menilai dari sebuah temuan ya. Misalnya Prambanan itu Hindu. Nah, tapi nanti Sewu itu Buddha. Ya, kemudian nanti Pelausan juga Buddha. Terus nanti kalau ada arca lainnya, temuan lain yang mungkin di sekitar situ yang juga Hindu misalnya atau Buddha lagi. Nah, seperti itu. Jadi sebaran temuan itu masih sangat beragam. Hindu dan Buddha itu ternyata saling beragam. Nah, ini juga satu pertanyaan khusus nih. Hmm. Tahu Candi Pausan itu Hindu atau Buddhanya kelihatan dari mana? Aku soalnya juga masih bingung ini. Dari pertama dari bangunannya itu puncaknya itu kan nanti ada itu dia stupa ya puncaknya stupa. Terus kemudian ragam ini ketika menemukan candi perwaranya dan sekitarnya itu kalau Pelausan keunikannya itu dia perwaranya ada dua macam, ada yang perwara berbentuk candi, ada yang berbentuk stupa. Nah dari situ yang kelihatan kalau dia memang benar-benar diposisikan untuk Buddha. Baru nanti yang terakhir adalah analisis prasasti itu
memang kalau tidak salah prasasti yang Prenagari itu menyebut bangunan itu didirikan untuk memuliakan Sugarta atau Buddha ya, singkat saya itu. Jadi dari situ muncul opini memang candi Pelawasan itu untuk Buddha. Pasti mulai dari atapnya ya, yang Bentuk atap yang paling gampang, kemudian nanti relief-reliefnya, kemudian arca yang ada di dalamnya. Nah, kalau Hindu dia biasanya Linggayoni yang muncul, Mas. Oke, gimana? Linggayoni itu simbol lingga yang seperti alat Kayak representasinya laki-laki, kemudian nanti Yoni itu perempuan. Nah, nanti Masnya bisa googling saja Linggayoni itu seperti apa. Linggayoni itu Hindu, nanti kemudian diikuti arca-arca seperti Durga, Ganesha, Agastya, itu berarti candinya Hindu. Hindu. Ya, tapi kalau arca-arca seperti kelihatan Buddha gitu ya, jadi agak gundul dan ada keriting-keritingnya, nah itu berarti Buddha itu. Jadi biasanya kita dari situ, dari sebaran arca yang ada di lokasi. Makasih. Iya, sama-sama Mas. Semoga bermanfaat ya. Iya. Visita hari Ramadan spelar inte låtar Pushar på snäckorna mot stålet vi leker Vi sitter här i väntan och spelar inte låtar Och springer runt och creepar och mot stålet vi